Apa mungkin karena Zulkifli Hasan tidak mempunyai hasrat untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden? Faktor eksternal yang mau dukung siapa? Wapresnya siapa? Jadi berbagai sisi diperhitungkan, berbagai hal dipertimbangkan, termasuk mungkin bandar. Siapa yang mau bandarin Anies Baswedan? Calon presiden dan calon wakil presiden itu harus oposisi. Harus oposisi, nggak boleh tuh misalkan mendukung Ganjar, nggak boleh tuh. Memang Anies Baswedan ini tidak menjaga komunikasi dengan elit parpol, contohnya dengan Gerindra. Tidak ada komunikasi dengan Prabowo, itu sangat fatal. Jangan lupa subscribe. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini dan selamat datang kembali di channel Catatan Isu, tempat di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap isu. Sahabat-sahabat, kembali lagi dengan saya di konten politik, di mana konten politik selalu banyak intrik yang menarik untuk kita perbincangkan. Dan kali ini ada berita kompilasi lagi. Ada beberapa berita. Yang pertama ada PSI. Lalu yang kedua ada dari Ridwan Kamil. Ada berita dari Ridwan Kamil. Lalu yang ketiga ada soal koalisi perubahan yang mendukung Anies Baswedan. Katanya udah fix nih, udah siap untuk dideklarasikan. Nah, kita akan lihat, mungkin nanti ada tambahan lagi satu dari Gerindra soal Prabowo yang kita lihat aja nanti. Kita langsung saja ke beritanya. Oke, teman-teman, di sini ada dari Detik News. Beritanya, Grace Natali tak mengerti tudingan Michael Sianipar soal internal PSI. Jadi ceritanya, si Michael Sianipar ini mengundurkan diri sebagai DPW PSI DKI Jakarta. Mengundurkan diri sebagai ketua ya. Dalam videonya dia mengungkapkan ada hal yang sistemik, ada masalah yang sistemik di internal PSI. Kata dia di videonya. Nah, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali tak memahami maksud alasan Michael tersebut. Nggak paham, saya coba tanya Michael saja apa maksudnya, kata Grace Natali. Nah, Michael Sianipar juga pernah menyinggung nilai-nilai PSI belakangan sudah berubah. Berbeda dengan awal ketika dia bergabung dengan PSI. Grace Natali menampiknya partainya sudah berubah. Yang pasti PSI tidak berubah sedikit pun dari nilai-nilai yang kami perjuangkan sejak awal, kata Grace Natali. Jadi permasalahan ini semakin melebar, ternyata semakin menjadi topik perbincangan. Karena keluar lagi berita soal Sianipar ini. Keluar dari PSI, Michael Sianipar beri bocoran bakal gabung partai lain. Jadi kalau menurut informasi, Sianipar ini sangat dekat hubungannya dengan Anies Baswedan. Ada beberapa pertemuan di kegiatan dengan Anies Baswedan, contohnya di Y20, dalam menyambut G20. Itu bekerja sama dengan Anies Baswedan, kata Michael Sianipar. Kita baca ya. Tentu saya memiliki cita-cita bahwa semangat dan idealisme pemuda bisa disalurkan dalam mentransformasi perpolitikan Indonesia dan turut menentukan arah pembangunan bangsa, kata Michael Sianipar. Kemana saya berlabuh berikutnya? Saya berharap cita-cita itu bisa saya perjuangkan lebih lagi. Dan partai itu memiliki komitmen memberikan ruang bagi jiwa dan partisipasi pemuda secara serius dan konsisten mewarnai perpolitikan Indonesia. Jadi menurut saya, menurut analisa saya, mungkin ada cita-cita Sianipar atau perjuangan Sianipar ataupun komitmen Sianipar terhadap politik yang tidak difasilitasi oleh PSI. Dalam hal ini ketuanya Giring ya. Karena sebelum Giring saya rasa Sianipar nggak ada permasalahan itu. Nah, good luck aja dari Giring untuk Michael Sianipar ex PSI. Ya kan mungkin sudah tidak sejalan lagi kan, satu. Yang kedua juga mau bilang ya good luck aja di tempat yang baru. Itu kata Giring pada saat ditemui wartawan di SDN Pondok Cina 1 Depok. Jadi Giring Niji ini berkunjung ke SDN 1, bernyanyi ya di sana karena menghibur teman-teman SD karena sekolahnya mau dibongkar. Turun gunung pimpin PSI Jakarta Grace disebut bernafsu main di DKI. Kata Andi, kemunafikan PSI akhirnya terkuak.
Nah, kelihatan dah tak punya orang lagi atau Grace memang nafsu untuk bermain-main di DKI dengan 8 kursinya. Kemunafikan PSI ini akhirnya terkuak oleh waktu. Beber Andi. Andi itu siapa ya? Sebagai pengganti Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Sis Grace Natali akan menjabat sebagai PLT Ketua DPW PSI DKI Jakarta, kata Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti. Nah, ini beri semangat siswa, giring nyanyi di SDN Pocin 1 Depok. Ini foto-foto kegiatan giring nih di SDN 1 Pocin Depok. Jadi dalam rangka menghibur siswa-siswa yang sekolahnya akan digusur oleh pemerintah Depok. Tapi ini juga masih dalam konflik ya. Saya sebetulnya di posisi mendukung SD ya. Didukung SD karena berbicara soal pendidikan lah. Selanjutnya ada berita dari Ridwan Kamil yang pastikan gabung parpol bulan ini. Tanya Kang Bima. Jadi di dalam pertemuan bersama Bima siapa? Bima Arya ya. Bima Arya salah satu ketua DPP dalam kepengurusan PAN. Tanya ke Kang Bima. Nah, ya nanti pokoknya masih di bulan ini, insya Allah waktu imsak sudah dekat, kata Ridwan Kamil. Insya Allah bulan ini. Dia kayaknya sudah memantapkan hatinya untuk bergabung ke salah satu partai. Kedekatan saya dengan tokoh-tokoh Golkar sangat dekat. Mudah-mudahan media juga sering bertanya. Nanti dalam waktu tidak terlalu lama mungkin ada hal yang akan saya umumkan di waktu yang akan ditentukan yang terbaik. Tapi arahnya tidak jauh apa yang disampaikan. Nah, kalau misalkan melihat dari berita hari ini tentang Pilpres, Ridwan Kamil ini masuk ke dalam bursa calon presiden dan calon wakil presiden. Kalau di bursa survei tersebut, untuk Ridwan Kamil di posisi presiden memang surveinya sedikit. Masih ada di kisaran 6, peringkat 6, peringkat 7 lah, sosok segitulah. Tapi kalau untuk jajaran wakil presiden ini ada di angka 3 besar kalau di survei ya. Nah, ini beritanya apa lagi nih? Jawab teka-teki Ridwan Kamil partai apa? Iya pastikan gabung parpol bulan ini. Ya, masih di berita yang sama. PAN berdinamika tentukan Ganjar hingga Anies Capres 2024 RK alternatif. Kenapa PAN itu selalu banyak sekali calon ya? Padahal suaranya nggak begitu besar juga. Apa mungkin karena Zulkifli Hasan tidak mempunyai hasrat untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden? Padahal kebanyakan partai politik itu mendorong ketua umumnya menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Beberapa pertemuan kan PAN dengan Anies, anak buahnya akar rumputnya yang namanya Amanat Indonesia, lalu di Jawa Tengah mendukung Ganjar. Nah, ini selanjutnya dengan Ridwan Kamil, Ketua DPP. Bima Arya mengungkapkan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi salah satu nama populer di internal sebagai capres. Bima menyebut saat ini PAN tengah mempertimbangkan Ganjar dan sejumlah nama lainnya di pemilu 2024. Jadi sebagai informasi saja, PAN itu masuk ke koalisi Indonesia Bersatu dengan Golkar, dengan P3. Mungkin nanti akan ada pertemuan. Nah, ini berita yang ketiga, koalisi perubahan final. Begini ceritanya. Koalisi jalan terus, proses komunikasi jalan terus, sudah nggak ada masalah. Jadi sudah sepakat berkoalisi, koalisi perubahan sudah final, tegas Khoiri. Khoiri itu Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Khoiri. Jadi dia sudah mengupdate informasi tentang koalisi perubahan. Momen yang tepat itu kapan? Mungkin faktornya bukan faktor internal, tapi juga eksternal. Faktor eksternal yang mau dukung siapa, wapresnya siapa. Jadi berbagai sisi diperhitungkan, berbagai hal dipertimbangkan, termasuk mungkin bandar. Siapa yang mau bandarin Anies Baswedan? Capai kesepakatan final, elit Nasdem punya kabar baik terkait deklarasi koalisi Anies Baswedan. Ya, masih sama lah informasinya terkait katanya sudah final dan akan dideklarasikan bersama ketiga partai ya.
Namun ada yang berbeda statementnya dari PKS nih. Diklaim sudah fix, capreskan Anies dan gabung koalisi perubahan. PKS doakan akhir tahun ini. Ini kata jubirnya PKS nih, si Khalid. Sampai hafal saya. Sampai hafal saking seringnya ngelihat muka dia. Jadi katanya sudah fix, kita tunggu doakan akhir tahun. Terus kami menunggu keputusan dari Majelis Suro karena kewenangan deklarasi koalisi dan capres itu ada di Majelis Suro. Nah, Majelis Suronya nih, Presiden PKS belak-belakan alasan belum deklarasi Anies Baswedan bukan hanya gaya-gayaan. Jadi dalam wawancara eksklusif dengan FIFA di sini, pertama capres cawapres yang akan diajukan PKS bersama partai dalam koalisi harus memiliki karakter nasionalis dan religius. Kedua, pasangan capres cawapres yang akan diusung nanti harus merupakan simbol perubahan. Ketiga, kandidat yang dijagokan harus berpeluang besar untuk menang dalam pemilu. Ini sebetulnya hal-hal gambaran umum lah ya. Kayaknya semua orang juga pengen yang berpeluang besar, semua partai juga pengen. Terus yang mempunyai karakter nasionalis dan religius juga kayaknya semua partai juga iya. Cuman untuk yang kedua, pasangan capres-cawapres yang akan diusung nanti harus merupakan simbol perubahan. Artinya apa? Calon presiden dan calon wakil presiden itu harus oposisi. Harus oposisi. Nggak boleh tuh misalkan mendukung Ganjar. Nggak boleh tuh. Nggak boleh dukung Ganjar. Nggak boleh dukung Erlangga. Nggak boleh. Nggak boleh dukung Prabowo. Berarti kan opsinya mungkin nanti cuman Anies Baswedan. Mungkin nanti kalau Ridwan Kamil gabung ke koalisi perubahan. Mungkin bisa jadi salah satu opsi. Gak boleh Erick Thohir juga nggak boleh, Khofifah juga nggak boleh. Jadi opsinya sangat sedikit sekali ya dari PKS ini. Kita lihat berita selanjutnya. Ini dari matangkan koalisi perubahan, PKS ajak partai lainnya bergabung. Ini udah bosan saya dengerinnya karena apa? Karena saling tarik menarik aja bahasanya. Dari PAN ngajakin PKS, Nasdem, Demokrat untuk gabung ke koalisi dengan Golkar. Terus juga saling lempar. Gerindra kirim sinyal rujuk, orang PKS tak akan terulang 3 kali itu kan. Masih saling ajak aja. PKS ajak Gerindra untuk gabung ke koalisi perubahan, tapi harus jadi cawapres Prabowo-nya. Ngeri banget. Belak-belakan sebut mafia pemilu 2024 sudah siap, Jul Vanlin, dan mereka sudah tentukan siapa pemenang Pilpres. Ini masih membahas soal mafia yang katanya sudah siap untuk sudah tentukan siapa pemenang Pilpres. Politikus Gerindra anggap Anies tak beretika. Pengamat dia harusnya jaga komunikasi dengan elit parpol. Memang Anies Baswedan ini tidak menjaga komunikasi dengan elit parpol. Contohnya dengan Gerindra. Tidak ada komunikasi dengan Prabowo, itu sangat fatal. Dia dibesarkan oleh Gerindra sampai dia menang di Jakarta, tidak ada itikat baiknya untuk komunikasi dengan Prabowo. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Ditutup. Allahumma fiq ila komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Sip.